Kita sudah pernah diskusi, renungkan ya, yang tentang perwira, Mas Marwira yang hambanya sakit, lalu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta eh, pertolongan Tuhan Yesus. Atau tepatnya dia bilang pada Tuhan Yesus dengan imannya bahwa Tuhan, hambaku sakit. Nah, Tuhan pasti dapat menyembuhkan. Beberapa waktu lalu kita berdiskusi tentang hamba seorang perwira ini kan dia boleh apa namanya boleh cari hamba yang lain, tidak perlu sibuk ngurus hamba yang ini kan, ganti aja hamba yang lain. Karena dia pasti punya kedudukan yang tidak main-main, pasti dia punya kedudukan yang sangat baik dan dihormati, ya. Tetapi dia memiliki sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita, yaitu dia mau datang pada Tuhan Yesus membawa eh, rasa sakit hambanya. Dia datang, dia bawa dalam dirinya dan dia datang pada Tuhan yang membawa dalam dirinya rasa sakit hambanya ini. Karena dia pasti mengasihi hambanya, ya, sehingga tadi dia tidak tidak eh, berpikir untuk membiarkan hambanya menggantikan saja dengan hamba yang lain, tetapi dia tetap pengen supaya hambanya itu bisa sembuh karena hambanya lumpuh. Dia tidak datang pada Tuhan seperti yang sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu. Dia tidak datang pada Tuhan dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan hambaku sakit dan dia menyusahkan saya. Jadi tolong supaya dia jangan menjadi orang yang menyusahkan saya. Tuhan sembuhkan dia supaya dia eh, tidak membuat saya susah. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan kata-kata itu. Sebab kalau dia merasa dia disusahkan oleh oleh hambanya, dia boleh ganti saja, boleh ganti saja dengan hamba yang lain. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, mungkinkah dia melihat hambanya itu memang hamba yang baik, yang selalu bekerja dengan baik, baik pada keluarganya. Jadi hambanya itu baik dalam bekerja dan kita tahu sama-sama ya. eh, kalau ada pembantu di rumah kita, kalau saudara punya pembantu di rumah, kita lihat kan yang membantu kita itu bagaimana dia bekerja, mulai dari dia bangun tidur sampai sampai dia tutup mata untuk tidur, dia akan bekerja dan sangat sibuk. Banyak kali dia belum selesai melakukan yang satu, kita sudah minta dia untuk melakukan yang lain, minta melakukan yang dan dia melakukan itu. Mungkin kalau orang kerja di kantoran lewat jam kerja ada lembur dan sebagainya. Tapi kalau orang kerja di rumah itu jarang sekali ada itu ya. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan besar hamba ini sangat rajin sehingga apa yang dia lakukan itu mempengaruhi keluarga dari perwira ini. Jadi maksud saya karena dia rajin, karena dia bekerjanya luar biasa baik, ya, dia bekerja dengan hati, dengan ketulusan, dan mungkin selalu ceria, dia dengan cepat bergerak, terampil, hati yang tulus, ya, hati yang tulus dan sukacita bekerja dan melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan tuannya. Itu yang ada mungkin di dalam diri hamba ini sehingga Tuhan ini, sang perwira ini betul-betul merasa bahwa ini hamba yang baik. Sehingga ketika si hamba sakit, ketika si hamba sakit, sang perwira dan keluarganya pasti agak terguncang mereka. Ya, mereka terguncang karena eh, si hamba ini nggak bisa apa-apa. Dia sakit lumpuh, hambanya lumpuh. Berarti kan dia memang tidak bisa apa-apa. Seperti yang saya katakan waktu lalu, harusnya Tuhan ini merasa terganggu dengan apa keadaan hamba ini. Tapi dia tidak seperti itu karena dia datang untuk mencari orang yang dapat menyembuhkan. Pasti ada banyak kali, ada banyak tempat karena dia seorang perwira, pasti ada banyak tabib atau siapapun yang ada di sekitar dia
yang sudah ditemukan, sudah ditemui, ya, atau mereka sudah bertemu untuk menyembuhkan sang hamba, tapi hamba itu tidak sembuh juga, ya. Dan akhirnya dia tahu, mendengar dari orang-orang di sekitarnya, karena dia tinggal di Israel, bersama orang-orang Israel, dia mendengar ada seorang guru, seorang tuan, seorang rabi, Tuhan bahkan, yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga hamba ini dalam sakitnya itu kan dia tidak mungkin dapat pergi kan, tidak mungkin. Jadi yang pergi ini adalah si perwira itu yang saya katakan tadi. Perwira itu membawa sakit hambanya ini dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kasih sayangnya untuk bertemu dengan orang yang disebutnya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan dan dia bilang pada Tuhan. Dia datang dan dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring sakit di rumah. Karena lumpuh. Dia sangat menderita. Saudara lihat kata-kata itu. Dia sangat menderita. Ya, dia sangat menderita, terbaring lumpuh dan sangat menderita. Berarti setiap saat, setiap saat sang perwira ini melihat hambanya yang menderita itu, dan itu menyentuh hatinya, menyentuh dia. Setiap dia lihat, oh menderita sekali. Saya harus lakukan sesuatu. Saya harus lakukan sesuatu bagi orang yang saya kasih ini, oleh orang yang mengasihi keluarga saya, oleh orang yang memberi dampak baik bagi keluarga saya. Dan dia datang pada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, hambaku terbaring sakit, lumpuh, dan dia sangat menderita. Ketika dia datang pada Tuhan, tadi saya bilang, karena hamba ini memberi pengaruh padanya dalam keluarganya sehingga ada kasih sayang darinya. Nampak? Maka ketika dia datang pada Tuhan, Tuhan pasti tahu hamba ini memberi efek positif dalam kehidupan perwira ini. Begitu juga sang perwira memberi efek positif, ada akibat yang positif, ada pengaruh yang positif. Jadi kepada hamba yang sakit dan juga kepada sang perwira. Bayangkan kalau waktu itu perwira itu bilang pada hambanya, kamu diam di sini, kamu tunggu. Saya tahu kamu menderita, tapi kamu tunggu di sini. Saya akan berusaha menemukan orang yang dapat menyembuhkan kamu. Kamu tunggu di sini. Dan perwira itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati sang perwira ini. Banyak kali kita langsung berpikir, Tuhan Yesus tahu imannya, karena itu yang Tuhan Yesus bilang. Memang iman hamba ini. Tapi sebelum mau sampai di situ, pasti Tuhan Yesus tahu. Pasti Tuhan Yesus tahu. Hamba ini memberi efek positif bagi keluarganya. Dan betapa pentingnya hamba ini bagi keluarga sang perwira ini. Begitu juga perwira ini sangat berpenting bagi kehidupan hamba ini. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, saya akan pergi menyembuhkan dia. Saudara, kisah yang ada di Matius 8 ini, ayat 5 sampai 13 tentang perwira, hamba dan Tuhan ini memberi pelajaran pada kita bahwa jika kita memiliki seseorang dan orang itu kita kasihi, orang itu memberi dampak yang baik pada kita. Dan semoga kita memberi dampak yang baik pada. Dan kalau belajar dari kisah tentang perwira dan hamba ini, dan Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya dari perwira ini, kita dapat memikirkan bahwa Tuhan Yesus ingin menyembuhkan sang hamba karena hamba ini memberi sesuatu yang positif, berdampak. Dan kehidupan hamba ini berdampak bagi perwira. Dan si perwira berdampak juga bagi hamba. Ternyata Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita dengan hamba kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, memberi dampak positif bagi. Dan dia, kalau kita hamba, kita pekerja, karyawan atau siapapun kita, bawahan atau siapapun kita, semoga kita juga memberi dampak positif kepada orang
atasan kita atau orang yang kita hormati, yang kita kasihi. Jarang sekali kita berpikir bahwa kalau kita berada di satu tempat, kita harus memberi dampak positif. Kita biasanya hanya menjalani saja. Mungkin tidak apa-apa seperti itu. Jalani saja seperti hamba dan perwira ini. Setiap saat mereka menjalani hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi ada dampak. Dan itu akan merasa sangat kehilangan ketika orang yang memberi dampak positif kepada kita, dia mengalami masalah. Dan perwira ini segera menolong hambanya. Mungkin kita juga seperti itu. Ketika ada orang yang memberi dampak positif dalam hidup kita, dia selalu membuat kita sukacita, dia selalu membuat kita bahagia, dia selalu membuat kita ingat Tuhan. Kita juga mesti memberi dampak padanya. Ada orang yang memberi dampak supaya memberi dampak yang positif. Ketika satu waktu dia mengalami masalah, semoga kita berpikir untuk segera bilang pada Tuhan, Tuhan tolong dia. Karena dia memberi efek yang positif pada saya. Karena dia berdampak pada saya. Karena dia memberi pengaruh positif pada saya. Dia menunjukkan bagaimana kerja keras, bagaimana mengasihi, bagaimana melakukan sesuatu dari hati, bagaimana melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya sebagai orang kecil, tapi dia melakukan sesuatu. Tuhan, kalau dia ada masalah, tolong selesaikan masalahnya. Tolong dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Kalau itu saudara seiman kita, keluarga kita, siapapun itu, ketika dia ada masalah, Tuhan, dia selalu membuat saya bersuka cita. Dia membuat saya mengingat Tuhan. Sekarang dia ada masalah tuh. Tolong supaya masalahnya teratasi. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, bahkan menyelesaikan masalah. Seperti hamba itu. Ketika Tuhan bilang pada sang perwira, aku menyembuhkan. Hambanya ada di sana, di rumah. Tapi menikmati efek dari sang perwira yang bicara pada Tuhan. Semoga kita selalu memberi efek atau dampak atau pengaruh positif kepada saudara kita yang lain. Karena itu yang Tuhan mau.